Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni Al-An'am ayat yang ke-60, di mana di dalam Al-An'am ayat yang ke-60 Allah kemukakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa huwallazi yatawaffakum bil-laili, dan dialah yang mematikan, dan dialah yang mewafatkan kalian bil-laili, di malam hari, wa ya'lamu ma jarahtum bin nahari, sedang dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Tsumma yab'atsukum fihi, kemudian dia membangkitkan kamu. Yab'atsukum, kemudian dia membangkitkan kalian, fihi, ketika itu, pada waktu itu. Liyuqda ajalum musamma, untuk disempurnakan waktu yang telah ditentukan. Tsumma ilaihi marji'ukum, kemudian kepadanya, yakni kepada Allah, kemudian kepadanya lah tempat kamu kembali. Tsumma yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, lalu dia memberitahukan kepada kalian. Summa yunabbi'ukum, kemudian dia memberitahukan kepada kalian, bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang dahulu kamu kerjakan, dengan apa-apa yang dahulu kamu atau kalian lakukan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kira-kira terjemahan Al-An'am ayat yang ke-60, bahwa salah satu gaib yang sangat jelas adalah kematian dan hari kebangkitan. Melalui ayat ini Allah menunjukkan keluasan pengetahuannya tentang yang gaib serta ketangguhan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Tidur serupa dengan maut, tidur serupa dengan mati. Hakikatnya hingga kini oleh kalangan ilmuwan masih gaib dan tidak jelas. Karena itu, setelah menyebut pada ayat yang lalu sekian macam kegaiban pada bumi ini, kini disebutnya kegaiban yang dialami manusia sehari-hari, yakni tidur, dan gaib yang akan dialami kelak, yaitu kematian.
Dan dialah yang mematikan, yakni menidurkan kalian di malam hari dengan menahan ruhmu secara sempurna sehingga kalian tidak sadar, dan dengan demikian kalian tidak dapat melakukan kegiatan apapun. Tidak ubahnya dengan orang mati, sedang dalam keadaan yang sama dia juga mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari setelah kalian bangun tidur, baik aktivitas positif maupun negatif. Allah Maha mengetahui, baik melakukan perbuatan maksiat ataupun perbuatan taat. Kemudian sesudah kamu dianugerahi nikmat tidur, dia membangkitkan kalian ketika itu, yakni membangunkan kalian pada siang hari untuk disempurnakan waktu, yakni batas akhir umur kalian yang telah ditentukan dengan datangnya kematian. Kemudian setelah kematian itu kalian dibangkitkan untuk menghadap Allah, dan hanya kepadanya lah tempat kalian kembali. Summa ilaihi marji'ukum. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah lah tempat kalian kembali dengan datangnya kematian dan atau dihimpunnya kalian semua di padang mahsyar. Lalu dia memberitahukan kepada kalian pemberitaan yang serius lagi rinci apa yang dahulu kalian kerjakan ketika kalian hidup di dunia. Lalu dia memberi balasan dan ganjaran untuk masing-masing sesuai dengan apa yang dikerjakannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Summa yatawaffakum billail, dan kemudian dia Allah alladzi yatawaffakum billail, yang telah mematikan kalian billail pada waktu malam, yakbidu arwahakum inda naum, yakni mengambil ruh-ruh kalian inda naum ketika tidur. Wa ya'lamu ma jarahtum kasabtum, dan dialah Allah mengetahui ma jarahtum ma kasabtum, apa-apa yang kalian kerjakan bin nahari pada waktu siang hari. Allah Maha mengetahui dengan segala aktivitas umat manusia. Allah Maha mengetahui dengan segala aktivitas makhluknya, baik makhluk yang halus, makhluk gaib, maupun makhluk yang nyata, yang kelihatan seperti manusia dan hewan serta lain sebagainya. Summa yab'asukum fihi, kemudian Allah akan membangkitkan kalian fihi fin nahari pada waktu siang,
Biraddi arwahakum, dengan cara mengembalikan ruh-ruh kepada kalian. Jadi ruh-ruhnya itu dikembalikan. Ruh-ruh kita dikembalikan oleh Allah sehingga kita bisa bangun kembali dari tidur. Liyuqda ajalum musamma, agar disempurnakan. Agar disempurnakan ajalum musamma, ajal waktu-waktu yang telah ditentukan. Huwa ajalul hayati, yaitu ajal kehidupan. Agar disempurnakan waktu kehidupan kita. Jadi pada hakikatnya terjadinya siang dan malam itu adalah mengurangi umur kita. Mengurangi umur kita. Makanya kalau ada ulang tahun aneh, panjang umurnya. Padahal mah umurnya makin pendek. Iya, umurnya makin pendek. Nah itu dia. Ya, itu dia. Summa ilaihi marji'ukum bil ba'si, kemudian kepada Allah tempat kembali kalian kepada Allah bil ba'si, dengan cara dibangkitkan. Summa yunabbi'ukum, kemudian Allah akan memberitakan kepada kalian bima kuntum ta'malun, dengan apa-apa yang kalian lakukan ketika kalian hidup di dunia. Bayujazikum bihi, lalu Allah akan memberikan balasan atau ganjaran kepada kalian dengan apa-apa yang kalian telah lakukan, baik perbuatan baik maupun perbuatan buruk. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menamai tidur dengan mati. Demikian juga kematian. Di dalam Quran surat Az-Zumar lebih tegas lagi dikemukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah menyatakan, Allahu yatawaffal anfus hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalim musamma inna fi zalika la ayatin liqaumi yatafakkarun. Az-Zumar ayat yang ke-42. Allah mematikan jiwa ketika matinya dan mematikan juga jiwa yang belum mati di waktu tidurnya. Maka dia tahanlah jiwa orang yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan jiwa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Jadi dengan kita tidur, kemudian bangun tidur, kemudian ada lagi tidur yang nggak bangun-bangun, mati. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Orang yang tidur yang memang ajalnya belum sampai, dikembalikan lagi rohnya sehingga dia bangun dari tidur. Orang yang mati ditahan rohnya oleh Allah. Nah, itulah kematian.
dikembalikan dan ditahan. Disitulah ada tanda-tanda kekuasaan Allah liqaumi yatafakkarun, bagi orang-orang yang berpikir. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang tidur dan mati memiliki kesamaan. Keduanya menjadikan manusia tidak dapat melakukan aktivitas atau gerak yang berada di bawah pilihan dan kendalinya. Bahkan hubungan yang tidur terputus sama sekali dengan dunia di sekitarnya. Kan begitu kan? Kita juga kalau lagi tidur diapa-apainnya kita nggak tahu. Kadang lagi tidur mulut ileran, ya dikasih garam mulut ya kita kagak tahu. Hampir mirip dengan kematian. Nah kalau orang mati mah diapa-apain juga nggak tahu, nggak bangun lagi, dimandiin aja, disiramin air, mayat dimandiin kagak bangun-bangun lagi, kagak tahu. Jadi ada sebagian ulama mengemukakan bahwa tidur itu laksana mati. Keduanya yakni tidur dan kematian bila datang tidak dapat dibendung oleh manusia. Di sisi lain keduanya tidak dapat diundang kehadirannya. Bukankah sekian banyak orang yang ingin tidur tapi tidur tak kunjung datang, kagak tidur-tidur padahal pengen banget tidur. Udah ngantuk juga kadang-kadang kagak bisa tidur, kelipak di atas tempat tidur padahal geus tunduh. Padahal udah ngantuk. Tidur adalah nikmat. Wah, luar biasa. Tidur itu nikmat. Banyak orang yang tidak bisa tidur sampai minum obat tidur, pengen banget tidur. Oleh karena itu bersyukur kita dengan kita bisa tidur, bangun dan tidur, badan sehat, segar, bugar. Itu adalah nikmat yang sangat luar biasa. Bila Anda mengundang tidur, ia belum tentu datang. Dan ketika itu Anda akan gelisah. Tetapi jika ia datang, maka Anda harus menerimanya dan Anda merasakan kenyamanannya. Tidur adalah salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, khususnya kekuasaannya membangkitkan makhluk yang telah mati. Yang tadi tuh kita undang pengen banget tidur, nggak bisa tidur juga. Nggak banyak yang begitu. Tapi ketika tidur itu datang kita nggak bisa nolak. Tiba-tiba les tidur. Gitu. Makanya itulah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah di dalam ayat ini, sedang Dia mengetahui apa yang kalian kerjakan pada siang hari. Perhatikan kata-kata itu, wa ya'lamu ma jaratum bin nahar. Sedang Dia yaitu Allah mengetahui apa yang telah kamu kerjakan pada siang hari, dikemukakan untuk menggambarkan betapa besar nikmat Allah kepada manusia, lebih-lebih kepada kaum musyrikin. Ayat ini dipahami oleh pakar tafsir Az-Zamakhsyari sebagai ditujukan khusus kepada kaum musyrikin, tetapi mayoritas ulama memahaminya tertuju kepada semua umat manusia. Betapapun yang jelas semua manusia di siang hari atau di luar saat tidurnya melakukan aneka aktivitas. Tidak sedikit di antara mereka melahirkan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ya, ketika dia melakukan aktivitas di luar tidur, justru aktivitas itu adalah salah satu bentuk kedurhakaan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Namun demikian, walau Allah Subhanahu wa taala mengetahui kedurhakaan yang mereka lakukan itu, Allah tidak menahan jiwa mereka. Allah tidak menahan jiwa mereka untuk kembali ke jasadnya, atau dengan kata lain tidak mematikan mereka, tetapi mengembalikannya sehingga yang tidur masih dapat menikmati hidup duniawi, padahal dia adalah orang kafir, padahal dia adalah orang musyrik. Yang jelas-jelas mereka adalah orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dengan rahmatnya Allah, Allah kembalikan jiwa tersebut kepada orang yang tidur, sehingga dia bisa melakukan aktivitasnya kembali di dunia. Firman-Nya untuk disempurnakan waktu yang telah ditentukan kematian. Lihat, liyuqda ajalum musamma, untuk disempurnakan waktu yang telah ditentukan, yaitu waktu kematian. Menunjukkan bahwa pergantian siang dan malam antara lain untuk penyempurnaan usia makhluk. Ya. Terjadinya pergantian siang dan malam untuk menyempurnakan kehidupan makhluk. Ya. Makin hari, makin siang, makin malam, umur makin pendek, hidup juga makin pendek, disempurnakan tuh dengan siang hari dan siang malam. Memang usia dihitung dengan waktu, dan waktu ditandai oleh peredaran matahari atau bulan. Peredaran matahari melahirkan aneka hari dan malam yang silih berganti, tetapi hari dan malam yang telah datang tidak akan datang lagi. Hari ini kita berkumpul berempat membahas surat Al-An'am. Gak besok hari ini gak bakalan datang lagi. Ya, malam ini gak bakalan datang lagi. Gitu loh. Sehingga Allah mengemukakan bahwa ulama menafsirkan bahwa terjadinya siang dan malam justru untuk menyempurnakan umur umat manusia untuk menuju kepada ajalum musamma, ajal kematiannya. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang beriman, kemudian summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, kemudian Allah akan menjelaskan kepada kalian dengan apa-apa yang kalian telah lakukan selama kalian hidup di atas dunia. Demikian yang bisa kita sampaikan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.